Komando Daerah Militer 13 Merdeka atau biasa disingkat Kodam 13 Merdeka adalah salah satu komando utama TNI yang bersifat kewilayahan dari TNI Angkatan Darat dan merupakan kompartemen strategis Matra Darat TNI. Sebagai komando utama pembinaan, Kodam 13 Merdeka menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, serta melaksanakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayahnya. Dalam konteks ini, Panglima Kodam 13 Merdeka bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Sedangkan sebagai Komando Utama Operasi, Kodam 13 Merdeka menyelenggarakan operasi pertahanan dan keamanan negara Matra Darat di wilayahnya sesuai dengan kebijakan dan perintah Panglima TNI. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Panglima Kodam 13 Merdeka dibantu oleh Kepala Staf, Inspektur, Staf Ahli, Asisten Perencanaan, dan Perwira Penghubung atau Liaison Officer TNI AL dan TNI AU. Untuk mengkoordinasikan staf umum, Kepala Staf mendelegasikan sebagian tugas dan wewenangnya kepada para asisten Kasdam, yaitu asisten intelijen, asisten operasi, asisten personil, asisten logistik, dan asisten teritorial. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, Kodam 13 Merdeka juga diperkuat oleh eselon pelaksana yang terdiri dari 3 Korem tipe A, 3 Kodim tipe A, Resimen Induk Kodam 13 Merdeka, Brigade Infanteri 22 Otamanasa, Batalion Infanteri Raider 712 Wiratama, Batalion Artileri Medan 19 Bogani, Batalion Seni Tempur 19 Yuda Karya Nyata, Detasemen Seni Tempur 15 Siwagi Lemba Maroso, dan Kompi Kavaleri 10 Manguni Setia Cakti. Saya Mayor Jenderal TNI Alfred Deni Tueye, Pangdam 13 Merdeka, selaku pengarah kegiatan reformasi birokrasi Kodam bersama seluruh staf dan satuan jajaran berkomitmen membangun reformasi birokrasi guna mewujudkan lingkungan TNI Angkatan Darat yang bebas KKN, transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan semboyan berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Maka Kodam 13 Merdeka siap mewujudkan perubahan kinerja di lingkungan TNI Angkatan Darat. Salam reformasi birokrasi. Semangat menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani akan kami wujudkan dengan tekad kebersamaan dan keterpaduan, serta fokus pada pembangunan dengan 2 tahapan. Tahapan pertama adalah pencanangan pembangunan zona integritas secara terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2018 dan disaksikan oleh unsur-unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara. Pembangunan zona integritas ini sangat penting sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Tahapan kedua adalah penguatan pada 6 aspek perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja prajurit agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melaksanakan rapat pembentukan tim kerja zona integritas dan rencana aksi zona integritas. Pimpinan sebagai role model dalam mengubah pola pikir dan budaya kerja, meningkatkan jumlah agen of change, dan membangun budaya digitalisasi di lingkungan Kodam 13 Merdeka. Misalnya dengan penggunaan scan QR Code untuk absensi apel, penyediaan command center, dan ruang telekonferensi. Penataan tata laksana ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada zona integritas, dengan upaya-upaya antara lain
penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan elektronik office guna efisiensi dan efektivitas proses manajemen kerja, terciptanya keterbukaan informasi publik dengan melaksanakan pemberitaan kepada publik dengan memanfaatkan website dan media sosial, serta senantiasa bekerja sama dengan media untuk pemberitaan kegiatan dengan skala nasional. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan upaya antara lain melaksanakan perencanaan kebutuhan personil dan pola mutasi internal, melaksanakan pengawasan terhadap aturan dan disiplin prajurit, peningkatan kinerja individu di bidang masing-masing, penempatan prajurit sesuai dengan kualifikasi kemampuan yang dimiliki, pelatihan penataran guna meningkatkan kualitas operator dan inovasi pemanfaatan lokal area network dan intern protokol guna meminimalisir penggunaan kertas. Penguatan pengawasan dilaksanakan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta target mencapai predikat WTP dari BPK atas laporan keuangan dengan upaya-upaya antara lain melaksanakan rapat pengendalian gratifikasi, melaksanakan sistem pengendalian internal, upaya pengendalian gratifikasi dengan public campaign melalui spanduk-spanduk, adanya sarana pengaduan masyarakat dan whistleblowing system, dan pelayanan pengaduan masyarakat melalui sarana digital website Kodam 13 Merdeka guna mempermudah dan mempercepat penanganannya. Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja prajurit dan satuan agar mampu menjalankan tugas pokoknya. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melibatkan pimpinan dalam setiap kegiatan perencanaan, melaksanakan rapat penyusunan dokumen perencanaan, dan pemenuhan sertifikat kompetensi yang dibuktikan dengan perolehan penghargaan sebagai satuan kerja terbaik pertama tingkat DJPB Provinsi Sulut tahun 2022. Inovasi QR Code, layanan informasi atau pengaduan, mulai dari staf perencanaan, staf intelijen hingga staf teritorial, serta bagian-bagian yang melaksanakan fungsi pelayanan, ditujukan agar setiap orang memungkinkan mengajukan pertanyaan atau pengaduan sesuai bidang dengan mudah. Inovasi pembuatan ruang geladi posko di markas Kodam dimaksudkan untuk mendukung kelancaran kegiatan satuan jajaran Kodam 13 Merdeka dalam pembinaan latihan maupun persiapan tugas operasi. Inovasi lainnya seperti penggudangan berbasis digital yang telah meraih penghargaan dari Kadis Infolahtat dalam lomba rekayasa teknologi di tingkat TNI Angkatan Darat. Tentunya juga sangat membantu satuan dalam menertibkan BMN yang diamanahkan. Penguatan kualitas pelayanan publik dilakukan antara lain dengan memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana yang ada, di antaranya fasilitas ibadah, fasilitas olahraga, fasilitas kemampuan militer seperti lapangan tembak, sarana latihan prajurit, sarana fitness, pelayanan kesehatan baik kepada prajurit, keluarga prajurit maupun masyarakat sekitarnya. Kemudahan bagi prajurit, keluarga maupun warga masyarakat untuk menikmati layanan kesehatan dari rumah sakit tingkat 2 dengan menggunakan layanan terintegrasi, mulai dari pembayaran yang menggunakan SIM-RS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, dan adanya mobile file hospital untuk memudahkan dalam pelayanan kesehatan dan dalam penanganan korban bencana alam. Dalam melaksanakan tugas operasi militer selain perang, Kodam 13 Merdeka selalu ikut serta dalam membangun infrastruktur sipil, misalnya perbaikan karang laut di Bunaken, program Manunggal Air, perbaikan akses jalan pedesaan, karya bakti di pesisir pantai bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan guna mencegah bencana di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Irjen Pol Dr. Andes Mulyatno. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi atas kinerja dari Kodam 13 Merdeka dalam mewujudkan stabilitas keamanan di Provinsi Sulawesi Utara. Saya mendukung Kodam 13 Merdeka dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Sekian dan terima kasih. Salam reformasi birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya, Ratih Hapsari Kusumawardhani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan apresiasi atas kinerja dari Kodam 13 Merdeka dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di Provinsi Sulawesi Utara. Saya mendukung Kodam 13 Merdeka dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekian dan terima kasih. Salam reformasi birokrasi. Demikianlah video profil reformasi birokrasi Kodam 13 Merdeka. Kami akan selalu berkomitmen dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Merdeka!